Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis selanjutnya 281, hadis nomor 2 urutannya dalam pasal kita ini dengan sanad sahih. Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Mihran dan dia adalah majhul atau di situ ada dikatakan kalau majhul kurang lebih enggak jelas gitu kan. Dijelaskan di situ di halaman di footnote nomor 323, begitulah dia berkata dan ini adalah salah praduga yang fatal karena Al-Qasim bin Mihram adalah rawi yang terkenal. Ibnu Ma'in berkata thiqah, Abu Hatim berkata seorang yang sahih dan Muslim berhujjah dengannya, maksud Imam Muslim yang perawi hadis. Muslim telah mengeluarkan hadis dalam sahihnya jadi 2 halaman 76. Begitu pula diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai dalam dan di dalamnya menurutnya di sebelah kiri di bawah kakinya. Penyebab salah duga disebutkan dalam Al-Ujalah di halaman 51. Maksudnya adalah di sini teman-teman kalau mau lebih jelas footnote ini apa maksudnya, Ibnu Majah salah satu dari penyusun sunan yang ma'ruf ya, meriwayatkan dari Al-Qasim bin Mihran lalu dikatakan ada tanda kutip dan dia adalah majhul. Maksudnya dianggap Al-Qasim bin Mihran majhul. Sebenarnya kalau majhul ini hadisnya bisa lemah gitu kan. Tetapi Syekh Albani menekankan di footnote 323 tadi kalau orang ini adalah thiqah. Bahkan ya dikatakan tadi Ibnu Ma'in salah satu ulama hadis yang bersahabat dengan Yahya bin Ma'in ini bersahabat dengan Ahmad bin Hanbal. Ya, dua-duanya dikenal sebagai ulama hadis, mengatakan orang ini thiqah dan Imam Muslim pun menggunakan atau meriwayatkan darinya. Berarti menandakan hadis ini yang kalau dipegangi perkataan Ibnu Majah dia majhul Al-Qasim bin Mihran berarti tidak bisa dipakai hadisnya. Tetapi karena ditelusur oleh Syekh Albani maka beliau memastikan hadis ini makanya di sebelah angka 2 ada sahih. Dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fa'aqbala 'ala an-nas faqala ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha'u amamah ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayutanakha'a fi wajhi idza basaqa ahadukum falyabsuq an shimalihi aw liyadful hakadha fi thawbihi ثم أراني إسماعيل يعني ابن علية يبصق في ثوبه ثم يدلكه. Bahwa Rasulullah SAW melihat ludah di arah kiblat. Ini terjemahannya. Lalu beliau SAW menghadap ke orang-orang seraya bersabda, mengapa salah seorang dari kalian berdiri menghadap Rabbnya lalu ia meludah di depannya? Tanda tanya. Maksudnya kenapa kok orang berani benar gitu meludah di depan Allah? Apakah salah seorang dari kalian mau dihadapi dalam kurung oleh orang lain lalu diludahi pada wajahnya? Maksudnya maukah seseorang dari kita berhadapan dengan orang lalu diludahi wajahnya? Jika salah seorang dari kalian meludah, maka hendaklah dia meludah di sebelah kirinya, sebelah kiri tubuhnya. Atau meludah begini di bajunya. Kemudian Ismail, maksudnya Ismail bin Ulayya, maksudnya yang sedang menjelaskan atau meriwayatkan hadis ini, memperlihatkan kepadaku meludah di bajunya. Memperlihatkan kepada Al-Qasim bin Mihram ya bagaimana yang dimaksud dengan Nabi SAW meludah, menunjukkan meludah di baju, kemudian dia menguceknya. Maksudnya adalah kalau dia darurat keluarkan, mohon maaf di bajunya, dia keluarkan lalu kemudian dia menguceknya supaya menyebar ya di kain itu sehingga tidak fokus basah di sebuah tempat. Hadis ini teman-teman mirip dengan hadis sebelumnya tadi karena memang berbicara masalah larangan atau ancaman meludah di masjid. Maka yang perlu kita diberatkan ya, manfaat pertama yaitu sudah kita jelaskan tadi sedikit ya, sekarang kita jabarkan insyaallah, yaitu sabda Nabi SAW, ma balu ahadikum yakum mustaqbil rabbih fayatanakha'u amama. Kenapa seseorang yang antara kalian berdiri menghadap Rabbnya lalu dia meludah di depannya? Ya, berarti orang kalau sholat memang menghadap Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala di hadapannya. Dia nggak boleh sama sekali. Karena sholat itu punya syarat-syarat, gitu kan? Kenapa anda kalau sholat teman-teman sekalian ya, tidak boleh lihat kiri kanan, nggak boleh lihat ke langit, ya, nggak boleh berbicara, nggak boleh makan dan minum. Karena memang anda sedang
Anda harus tahu, itu berarti menandakan Anda sedang bicara, Anda sedang komunikasi dengan Tuhan Anda Allah SWT. Sholat itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah. Tanda kutip di sini. Dan ada hadis yang menjelaskan kalau seorang hamba membaca Al-Fatihah di ayat kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji Tuhan alam semesta, puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Gitu kan? Kalau hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kalau Allah menjawab, ya, maksudnya kalau hamba membaca Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, Athna alayya abdi, hambaku memuja-mujaku. Ya. Maliki yaumiddin, Tuhan Raja yang menguasai, yang berkuasa pada hari kiamat atau penguasa hari kiamat. Maka Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Allah menjawab langsung pada saat itu untuk hambanya, hadza li wa li 'abdi, ini milikku dan milik hambaku. Maksudnya kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, ini memang haknya Allah. Kita harus diciptakan untuk menyembah, tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Minta tolong silakan, bisa minta tolong. Lalu kemudian lanjutannya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya para nabi-nabi, para syuhada, orang yang mati syahid, para siddiqin, orang yang jujur, para orang-orang saleh atau salihin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang Kau murkahi dan juga bukan orang yang sesat. Maksudnya di sini orang yang murkahi adalah Yahudi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani, karena Yahudi tahu kebenaran tidak mau ikuti, Nasrani mau berdakwah tapi mereka keliru dalam dakwanya karena mereka mengatakan Allah punya anak, ya. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman di sini, kalau orang baca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir waladdallin, maka lalu kita mengatakan amin, di situ Allah menjawab mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini milik hambaku dan hambaku akan dapat apa yang dia minta. Berarti kan kita sedang berbicara dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, sami Allahu liman hamidah, ya. Allah telah mendengar siapa yang memujinya, ya. Kita mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, kan gitu. Di antara sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajburni, ya Allah maafkan aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, dan seterusnya. Sampai terakhir sebelum salam, at-tahiyyatu lillah, ya. Seluruh kalimat pujian yang terbaik kami berikan kepada Allah. Seperti itulah, ya. Ini manfaat yang bisa kita ambil dari hadis, ya. Manfaat yang kedua adalah bagaimana metode dan retorika Nabi SAW dalam memberikan peringatan tegas sesuai dengan pelanggaran yang sedang ada. Ada pelanggaran yang ringan, maka Nabi SAW ingatkan juga dengan metode yang lebih ringan, ya, karena dia bukan sampai pada tingkat sesuatu yang berdosa. Ada juga yang memang Nabi SAW datangkan peringatannya tegas karena pelanggarannya juga besar, gitu kan. Di sini Nabi SAW menggunakan metode itu karena ini pelanggaran besar, bukan pelanggaran kecil. Maka beliau memberikan contoh mengatakan, ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha'u amama. Yatanakha'u amama maksudnya adalah meludah di depannya. Kenapa seseorang dari kalian berdiri menghadap Tuhannya kemudian dia meludah di hadapannya? Ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayutanakha'u fi wajhi. Lalu kemudian apakah seseorang dari kalian mau kalau berhadapan sama orang lalu orang itu meludahi wajahnya atau meludah di hadapannya? Lalu ini tentu metode yang saya bilang manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi SAW memberikan solusi. Kalau darurat sekali, misalnya maaf orang beringus, lagi flu berat, dia kalau nggak keluarin ingusnya maka mungkin bisa netes-netes, ya. Semoga Allah selamatkan kita dari segala macam penyakit. Begitu juga dengan pada saat dia sujud mungkin bisa mengotori tempat sujud misalnya. Maka kita boleh dalam syariat menggunakan sapu tangan ataupun tisu kalau kita sekarang untuk mengeluarkannya, ya. Kalau kita meletakkan kembali, karena Nabi SAW di sini memberikan solusinya. Iza basaqa ahadukum falyabsuq
an shimali. Kalaupun darurat sekali, seseorang harus mengeluarkan dahaknya, ludahnya, maka dia mengeluarkan di sebelah kirinya. Ya. Au liyat full hakada fi thawbi. Atau dia meludah dengan cara seperti ini di bajunya. Maksudnya dia keluarkan di kain baju kalau dia tidak bawa sapu tangan, tisu, ya. Lalu dicontohkan tadi, yaitu dia meludah di bajunya, kemudian dia seperti menguceknya. Ya. Karena Nabi, kita tidak bicara sekarang habis sholat nanti dia cuci segala macam, ya sudah. Intinya dia menguceknya. Dan ini berarti teman-teman sekalian ada pelajaran penting di sini. Kita boleh ya mengeluarkan dahak ataupun ingus kalau kita ikutkan di sini ya. Sesuatu yang harus kita keluarkan, mohon maaf. Ya, kita harus menyebutkan kata-kata ini semua karena memang bahasannya ya. Dengan tujuan agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Itu yang dimaksudkan. Dan juga agar tidak mengotori tempat sebagaimana tadi sebab daripada penyebutan hadits ini karena ada ludah atau dahak yang terlihat di tanah atau di arah kiblat, di dinding. Ini kan. Dan ini caranya. Dan ini berarti menandakan teman-teman sekalian gerakannya tidak membatalkan sholat. Karena Nabi SAW membolehkan.